kebiasaan-kebiasaan di Hadramaut atau di Pondok Panjenengan dulu kalau Ramadan itu seperti apa? Kalau pengen tanya madzhab 4 tarawihnya berapa? Madzhab 4 tarawih itu 20. Okay. Kecuali madzhabnya Imam Malik atau Ahlul Madinah. Kalau ikut Rasulullah berarti kan perintahnya ya ikuti sunnahku, ya sunnahnya khulafa. Lah dia ngakunya ikut sama Rasulullah tapi ngikutinya sunnahnya khulafa nggak mau. Berarti kan secara tidak langsung perbuatannya dia sedang melakukan ketidaknurutan dengan sunnahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan-kebiasaan di Hadramaut atau di Pondok Panjenengan dulu kalau Ramadan itu seperti apa? Ya, Ramadan itu kalau di sana nggak jauh beda dengan Indonesia. Cuma tarawehnya itu ada qasidah-qasidahnya banyak. Qasidah-qasidah yang memang dilantunkan setiap malam hari Ramadan, tiap malamnya ganti-ganti qasidahnya. Dan itu ada kitab Qasaid Ramadan. Ada kitab khusus qasidah Ramadan, tiap malam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 yang dibaca beda semua. Sampai selesai? Sampai selesai tanggal 30 atau tanggal 29, dan itu dilakukan oleh semua masjid di Hadramaut, di Tarim ya. Prakteknya? Setelah tarawih selesai, nah itu setelah tarawih selesai, nah nanti tidak langsung keluar, baca-baca qasidah dulu. Berapa bait? Ya banyak banget Pak Kiai. Ada 3 jilid kitab. Tapi yang ada 3 katakanlah dibaca per malamnya itu kurang lebih ada 3 atau 2 kitab yang dibaca ya. Qasidah semua, qasidah semua. Totalnya kalau tarawehnya sama baca qasidahnya dari jam 8 sampai jam 11. Wow. Ya, jadi nggak levelnya kita ya. Itu terus tak kasih ya, ini ada hal yang luar biasa lagi di Hadramaut itu, di Tarim itu, ketika pada waktu bulan Ramadan itu ada keistimewaan yang mungkin belum usum ya, belum dilaksanakan atau belum diramaikan di negara kita. Padahal walaupun kita mayoritas, yaitu mereka itu benar-benar menghidupkan malam. Taraweh itu banyak sekali daripada orang-orang, bukan kiai, masyarakat. Itu tarawehnya itu lebih dari 1 kali Pak Kiai. Jadi masjid itu pun sudah dikondisikan, ada masjid ini tarawehnya dari jam 8 sampai jam 9. Nanti masjid ini, habis itu qasidah kan, boleh keluar berarti. Nanti masjid ini dari jam 10 sampai jam 11. Nanti masjid ini dari jam 11 sampai jam 1. Satu masjid? Iya, enggak, beda-beda masjid. Itu Hadramaut, satu tarim itu, ya satu kampung kecil, satu kota kecil itu ada 360 masjid. Tapi tidak masjid jami ya, masjid, cuma masjid, 360 masjid. Yang jami 1. Okay. Nah itu, apa namanya, tadi saya katakan, 1 malam itu bisa ada, kita bisa mengikuti taraweh sampai 5 kali. Karena dijadwal, gitu? Karena jadwal. Jadi masjid ini, masjid Muhdhor katakanlah nanti jam 11, masjid Ba'alawi atau Muhdhor jam berapa, atau Ba'alawi jam berapa, 10. Masjid sini jam 8, nanti masjid jamiknya jam 2 katakanlah. Jadi benar-benar menghidupkan malam. Bahkan Habib Salim, Allah yarhamuh, ma'akaulihi sudah di kursi, padahal beliau sudah duduk di kursi. Itu kata supirnya dan juga saya sering melihat sendiri, tarawehnya masih 3 kali. Bagaimana? Satu malam. Bagaimana 3 kali 3 tarawehan? Berarti 20 plus witir, 20 plus witir, 20 plus witir ya. Berarti kalau 3 kali tarawehnya atau 60 kali. 3 tempat. 3 kali itu artinya 3 tempat. Taraweh sempurna. Padahal sudah di kursi. Itu mujahadahnya orang Tarim. Makanya jangan heran ada ya Tarim, itu belum seberapa. Untuk ya saya berbicara begini karena kita sedang tema Tarim ya. Jawa juga mana tempat lain punya keistimewaan sendiri-sendiri. Tapi kita sedang berbicara seperti itu. Ya. Jadi betul-betul alail kan nahar. Ya, alail kan nahar, sawa, betul sekali. Jadi hatta apa namanya, seperti kehidupan mereka itu berubah. Siang itu jadi sepi ya, kecuali setelah agak siang banget jam 9. Kalau malam hidup, benar-benar hidup. Hatta enggak di masjid, hidup di pasar katakanlah. Pasar itu enggak sampai jam 10 jam 11 Pak, kalau tanah itu. Sampai jam 2-an. Karena memang sudah siang jadi malam jadi siang. Luar biasa. Ya, dan jadi karena di Hadramaut, di Tarim pemahamannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jumlah rakaat sholat taraweh adalah 20. Laras. Ya. Ini kita ini kadang masih latah, di masyarakat kita ini masih latah, ada yang 8, ada yang 20, dan kadang-kadang itu masih saling menyalahkan dan lain sebagainya.
Ini menurut panjenengan seperti apa? Ya, yang pertama saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung, tetapi atau menyudutkan, tetapi hanya untuk menyampaikan informasi agar kita bisa lebih tahu sebenarnya itu bagaimana dari para ulama ya. Saya sampaikan yang pertama, sepakat ya, ulama madhab 4 itu sepakat bahwasanya tarawih itu sunnah, itu sepakat. Tarawih itu sunnah, saya bahas tarawih sunnahnya dulu. Itu sunnah, itu sepakat. Karena sabata bi fi'lin nabi fil masjid ya kan itu ya. Karena memang Rasulullah melakukan itu sehari pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian baginda Nabi akhirnya ya ta'akhir, tidak hadir lagi ya kan ya. Karena takut diwajibkan oleh Allah, takut memberatkan umatnya. Artinya kalau dalilnya tarawih itu sunnah, memang sabata bi fi'lin nabi, Rasulullah melakukannya. Tapi waktu itu bilangannya berapa tidak dari Rasulullah. Bilangannya berapa ini daripada Khulafaur Rasyidin. Dilakukan secara berjamaah. Kalau secara berjamaahnya, waktu itu kan sahabat sebagian juga sudah ada yang ikut di belakangnya Rasulullah. Berarti sudah tarawehnya sudah artinya sunnah dengan fi'il perbuatannya baginda Nabi, juga waktu itu ada jamaah. Kemudian kalau masalah adanya taraweh dikerjakan secara berjamaah, kemudian 20 rakaat, itu adalah pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu juga Khalifatul Amirul Mukminin juga kan ya, yang diridhai oleh baginda Nabi, itu tarawih 20. Tarawih itu 20. Jadi ulama mengatakan madhab 4 tarawih itu 20. Pada zaman sahabat tarawih itu 20. Setelah sahabat tarawih itu 20. Ditambah 3 witir nanti ya, atau yang witirnya pengen 11. Setelah terus-terusnya tarawih itu 20. Nah, jadi madhab 4 mengatakan tarawih itu 20. Saya hanya sekedar menyampaikan informasi agar kita umat Islam dimanapun berada itu tahu ya, lebih luas wawasannya tanpa menyalahkan yang lain. Kalau pengen tanya madhab 4 tarawihnya berapa, madhab 4 tarawih itu 20. Kecuali madhabnya Imam Malik atau Ahlul Madinah, mereka bukan 8, 36. Ya kan ya? 36. Ya, jadi 36. Kenapa orang Madinah itu tarawihnya 36? Karena mereka mendengar berita bahwasanya orang Mekah itu, ahlu Mekah ketika tarawih 2 rakaat kemudian salam, mereka tawaf 7 kali. Kemudian 2 rakaat lagi salam, kemudian berapa? Tawaf lagi 7 kali. Kemudian salam lagi 7 kali tawaf. Kemudian salam lagi 7 kali tawaf. Salam yang kelima tidak ya. Salam yang terakhir, istirahat yang terakhir atau yang ke-10 tidak. Itu karena ulama mengatakan tidak, dan itu membaca doanya. Jadi selama taraweh di antara 2 rakaat taraweh dengan 2 rakaat yang lainnya, kalau kita itu baca katakanlah Al-Khalifatul Ula, itu kalau kita ya. Kalau mereka ahlu Mekah itu tawaf 7 kali. Ahlu Madinah, penduduk Madinah mendengar ahlu Mekah tawaf tarawehnya di sela-sela tawaf 7 kali setiap antara 2 taraweh, berarti ada 4 tawaf dia, ada 4 kali tawaf, 1 tawafnya lengkap 7 kali. Ahlu Madinah merasa tidak mau kalah, makanya ada musabakoh ya. Makanya kayak Tarim tadi ada musabakoh juga ya. Ada perlombaan dalam kebaikan. Ahlu Madinah akhirnya mengganti, karena tidak bisa tawaf, nggak ada Ka'bah, mengganti 7 kali tawafan tersebut dengan 4 rakaat. Nah, makanya lah 4 kali 4 sama dengan 16. Orang Mekah tarawihnya adalah 7 kali 4 istirahat, setiap 4 antara dua istirahatan itu ya. Jadinya 4 karena mereka tawaf 4 kali, tawaf sempurna 7 kali 7 kali tawafan, tapi sempurna. Orang Madinah menggantinya dengan setiap tawafan yang sempurna 4 rakaat. Karena 4 kali 16, 20 ditambah 16 jadinya 36. Itu belum witir. Itu Ahlul Madinah. Ulama mengatakan selain Ahlul Madinah nggak boleh mengamalkan itu. Tetapi itu sebagian ulama ya. Di Hadramaut itu tarawih berkali-kali diulang-ulang. Dan itu tidak masalah ya, karena ada hadis yang secara umumnya juga masuk untuk kita masukkan kepada hadis. Jadi menarik pemirsa bahwa ternyata setiap setiap daerah yang tadi diceritakan oleh beliau, bahwa di Mekah setelah 2 rakaat salam ada tawafnya, sholat lagi 2 rakaat tawaf lagi.
Madinah tidak mau kalah, maka diganti dengan 4 rakaat. Maka kemudian ketika dikumpulkan semua ada 36 rakaat. Sementara di Hadramaut Yaman, masjid sini, masjid A, sholat tarawihnya jam 8. Sementara di masjid B nanti dimulainya jam 10. Maka orang yang sholat tarawih jam 8 ini nanti kemungkinan besar kalau masih ingin menghidupkan malam Ramadan, dia bisa sholat lagi tarawih di masjid yang lain. Dan ini tidak ada masalah, sehingga bisa jadi satu orang sholat tarawih dalam satu malam itu bisa 60 rakaat. Dan betul. Kemungkinan kalau ini dibawa ke sini, Kiai, akan menjadi bid'ah itu. Karena orang sini, loh, kok satu malam sholat tarawih kok 60 rakaat itu tidak ada ajaran dari Rasul itu kan begitu, bisa jadi kan begitu. Tarawihnya tetap 20 rakaat, cuma ibaratnya itu dia ingin mengulang lagi, ya berarti iadah secara fikihnya. Saya kira itu bisa dijelaskan oleh, kalau di tempat-tempat tertentu pasti ada kiainya yang bisa menjelaskan lah ya. Orang awam paling yang bingung ya. Nah kita yang paling angel itu kan ngedepi orang awam itu, atau orang alim yang atos. Orang alim yang tidak, betul. Yang sulit itu orang awam yang tidak mau ngaji, atau orang alim yang atos. Nah ini gue rada angel. Apa meneng awam atos di sana. Awam atos angel mana? Angel ini. Jadi memang apa nggih? Seperti yang dijelaskan oleh beliau dan memang dalam kitab-kitab Mu'tabarah bahwa sholat tarawih adalah 20 rakaat. Dan itu dilakukan oleh madzhabul arba'ah. Kemudian mungkin yang agak beda adalah dari Imam Malik, dan itu pun tidak semua. Tidak semua, cuma Ahlul Madinah. Cuma di Ahlul Madinah dan tidak semuanya. Tidak semua Malikiyah seperti Malikiyah itu. Seperti itu. Sehingga ketika kita melihat dalam referensi Mu'tabarah ada penetapan hukum yang seperti itu, maka kita tidak perlu saling senggol untuk menyalahkan antara satu dengan yang lain. Jadi jalan tengahnya itu mungkin ya, kalau ada orang tarawih kurang dari 20, ya silahkan saja. Tetapi kalau ada orang mengingkari tarawih 20, itu tidak bisa. Orang mengingkari tarawih 20 itu sama sekali tidak bisa, karena madzhab 4-20. Adapun itu Imam Malik itu kan khusus untuk Ahlul Madinah. Sebagian keterangan madzhab 4 sepakat 20, sebagian keterangan 20 adalah madzhabnya Imam 3, adapun Imam Malik 36. Tetapi kesimpulannya nanti ada keterangan lagi 36 itu Ahlul Madinah, karena Imam Malik itu kan Imam Darul Hijrah ya kan ya. Imam Madinah yaitu Darul Hijrah itu Madinah, hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mungkin garis merahnya atau jalan tengahnya, tanpa mau menyudutkan pihak manapun. Kalau mau tanya yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi pernah perintahkan ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, gitu ya. Maka pegang teguh, alaikum, kamu ambillah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Adanya tarawih 20 kemudian dilakukan secara berjamaah, kemudian imam satu di masjid-masjid itu pada zaman khulafaur rasyidin ya kan, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu zaman itu, dan kurun-kurun setelahnya adalah 20. Adapun bagaimana menyikapi tarawih 8 tapi 4 kali salam, apakah itu sah? Tentu menurut fuqaha mutaakhirin itu tidak sah, ya kan ya. Kalau mau tarawih 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jangan 4-4-3. Kayak main bola nantinya. Formasi menyerang. Kayak formasi ya. Brazil 4-4-3. Tapi pakailah 2-2-2 sampai nanti baru 1, gitu ya. Pak Ustadz, memang betul itu tidak ada qaul ataupun qil, kan faktanya di lapangan banyak yang mengerjakan 4-4-3. Masa nggak ada yang memperbolehkan? Ya kalau mau tanya ada atau nggak ada, ya ada. Tapi kalau kita cek di kitab Syafi'iyah yang Mu'tabarah, mutaakhir ini mengatakan kalau 4 sekali salam, kalau dia sengaja aliman amidan, dia tahu nggak boleh, maka hukumnya batalat, tidak sah aslan. Kalau dia tidak tahu atau dia lupa, maka hukumnya soro naflan. Itu kan hukum yang kita tahu semuanya para kiai kan ya. Tapi
saya juga tidak mau, artinya juga mau memberikan solusi bagi orang yang sudah terlanjur bertahun-tahun melakukannya 443. Masih ada qaul juga, yaitu qaulnya Imam Qadiyat atau Al-Muzajjad itu ya, yang ada di Umdatul Mufti wal Mustafti, itu di situ diterangkan ada qaulul fuqaha yang menerangkan bahwasanya tarawih itu Al-Qadi Abi Thayyib itu ya, dan Al-Imam Al-Muzajjad. Al-Qadi Abi Thayyib dan Imam Al-Muzajjad itu memperbolehkan 4 sekali salam. Akan tetapi saya kembalikan jumhurul fuqaha seperti tadi, 4 sekali salam bisa batal ya. Jadi opsi lah ya. Mentok-mentoke mereka kemudian mengatakan begini, kamu mau ikut Nabi Muhammad apa Imam Syafi'i? Saya akan terangkan ya. Memang Imam Syafi'i itu lebih, saya balik pertanyaannya, lebih ikut baginda Nabi mana antara kamu dengan Imam Syafi'i? Saya balik pertanyaannya kalau ada orang seperti itu ya. Coba lebih ikut mana memangnya? Kalau ada pertanyaan, kamu mau ikut baginda Nabi Muhammad sama Imam Syafi'i? Yang pertama, tarawih itu dari zaman Khulafaur Rasyidin, bukan Imam Syafi'i tok ya. Lebih ikut mana kepada baginda Nabi antara kamu dengan Imam Syafi'i dengan Khulafaur Rasyidin? Lebih ikut mana? Dan mengikuti Khulafaur Rasyidin itu adalah ikut baginda Nabi SAW, karena hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnati wa khulafair rasyidin. Kalau kamu mau ikut baginda Nabi, ya harus mengikuti sunnahnya khulafa. Kalau ambil baginda Nabi tok, tetapi ambilnya sunnah khulafa, kayak sebuah hadis itu ada keterangan, kalau sunnahnya engkau ya Rasulullah, fabi'aini wa roksi. Tapi kalau sunnahnya khulafaur rasyidin, ya saya nggak mau ikut. Nah, itu kan orang yang bilang seperti itu, hakikatnya dia sedang tidak ikut dengan sunnahnya Rasulullah. Walaupun dia, kalau sunnahmu saya 100% ikut, kalau sunnahnya khulafa saya nggak mau. Nah, orang yang bilang begitu kan secara otomatis dia tidak ikut sunnahnya Rasulullah. Artinya karena cintanya setengah-setengah sama Nabi. Iya, karena Rasulullah perintah, kalau ikut Rasulullah berarti kan perintahnya ya ikuti sunnahku, ya sunnahnya khulafa. Lah dia ngakunya ikut sama Rasulullah tapi ngikutinya sunnahnya khulafa nggak mau, berarti kan secara tidak langsung perbuatannya dia sedang melakukan ketidaknurutan dengan sunnahnya baginda Nabi SAW. Adapun hadis yang 8 itu, yaitu hadisnya Sayyidah Aisyah, itu dikritisi oleh ulama dari berbagai macam segi ya. Hadis yang 8 yang dipegang oleh orang-orang yang 8, mohon maaf ini tidak ada maksud untuk menyudutkan, tapi informasi penyampaian ilmu ya, penyampaian ilmu. Adapun hadisnya Sayyidah Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah yusolli arba'an falatas alan husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an falatas alan husnihinna wa tulihinna thumma yusolli thalatan. Ini intinya 11 ya kan. Hadisnya Sayyidah Aisyah yang berbunyi, yang mengatakan bahwasanya tidak ada Rasulullah SAW itu di dalam Ramadan sholatnya lebih dari 11 rakaat. Sholatnya 4, kemudian jangan tanya panjang dan bagusnya, luar biasa pastinya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat salam, kemudian sholat 3 rakaat salam. Ini bukan hadis, bukan oleh ulama, ini tidak masuk kalau dijadikan sebagai dalil sholat tarawih. Dari berbagai sudut ulama mengkritisi kenapa hadis itu tidak memenuhi syarat untuk sebagai dalil tarawih. Kenapa? Satu, itu ya. Ulama mengatakan, bukan pendapat saya mengatakan, ini ada ulama mengatakan ya, di sini di dalam kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam, karangan Al-Asyid Al-Allamah Abdullah bin Mahfud bin Muhammad Al-Haddad, Ba'alawi Al-Husaini At-Tarimi Al-Hadrami ya, Al-Hadrami, ulama Hadramut Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan hadis itu tidak memenuhi syarat untuk sebagai hujjah tarawih. Yang pertama satu ya, itu adalah hadis tadi menceritakan apa yang diketahui oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa istrinya Rasulullah pada saat itu ada 9. Jadi kalau satu malam nginep sama Sayyidah Aisyah, ada 8 malam yang Sayyidah Aisyah tidak tahu. Tidak tahu. Itu alasan ulama yang pertama. Ya, jadi itu ada 8 malam yang Sayyidah Aisyah tidak lihat. Anha tahki ma'alimadhu wa maru'adhu fi baitiha min fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya ihdatis zaujatihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yabidu indaha lailah wa thaman inda bagiyati azwajihi. Jadi itu baru salah satu dari 9 istrinya. 8 malamnya yang lain Rasulullah kan nginep di istrinya yang lain. Beliau tentu tidak melihat. Nah, jadi tidak bisa jadikan hujah setiap malam Rasulullah pasti sholatnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua,
Hadis yang diungkapkan tadi, yaitu hadisnya Sayyidah Aisyah tadi, dikatakan oleh ahlul ilmi mengatakan innahu mahmulun ala sholati tahajud wal witr. Jadi hadis tadi diarahkan mahmulun ala sholati tahajud wal witr. Salat tahajud dan witirnya Rasulullah 11. Ya. Witir itu kan kalau setelah tidur otomatis tahajud kan Pak nggih? Ya, kan begitu. Salat tahajud dan witir. Jadi ditambahi jadinya 13 ya, 13. Witirnya 11. Ditambah witir sekaligus tahajud jadinya tadi 13. Kalau witirnya 11. Katanya di sini begitu. Bukan majmu'ah sholatul lail, bukan semuanya adalah dalil sholat malamnya Rasulullah, gitu ya. Dengan masih ada karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahul Muslim. Ini hadis ini membantah kalau setiap malam pekerjaannya sholatnya Rasulullah pasti 13 tadi ya, 11 tadi, ihda asyirata 11, mohon maaf, 11 tadi. Setiap malam pasti sholatnya Rasulullah 11. Lah hadis yang rawahu Muslim apa katanya? Di dalam 10 yang malam yang terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah yajtahidu lebih lagi, tidak seperti pada malam-malam yang biasanya. Berarti kan kalau tidak seperti sholatnya lebih banyak lagi Pak ya? Banyak lagi. Pak ya. Nah, berarti kan hadis tadi tidak sesuai juga yang berikutnya. Yang selanjutnya ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh yang ketiga ya. Hadis yang Aisyah tadi mu'aradun bima rawahul Bukhari wa Muslim ya, Shahifah 1087 wa Muslim ya, juz 1 531 nomor 764. An Ibnu Abbas kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan yakni billail. Kalau ini 13. Tadi hadisnya Sayyidah Aisyah Rasulullah tidak pernah menambahi salatnya kecuali 11. Lah yang ini riwayat Sahih Muslim 13. Tabrakan kan? Jadi yang benar yang mana? Itu bukti kalau salatnya Rasulullah tidak itu. Beda-beda. Itu hanya sikaya ya. Kemudian ada satu lagi kritisan nukila annahu naqala ba'dul a'immah ijma' as-sahabah radhiyallahu anhum ala anna salat tarawih 20 rakaat. Jadi salat tarawih 20 itu tidak hanya madzhab 4 tapi ijma'us sahabah. Plus ijma'us sahabah bahwasanya 20. Kalau kita ditanya mau ikut mana? Ulama apa Rasulullah? Sahabat lebih tahu daripada kita. Mereka lebih ngikut kepada Rasulullah. Setiap harinya 24 jam, jangankan masalah sholat, masalah makan, masalah yang dimakan Rasulullah mereka makan, yang tidak dimakan Rasulullah mereka tidak makan, tidurnya semuanya ngikut Rasulullah. Bagaimana sholatnya nggak ngikut Rasulullah ya. Kan begitu ya. Ya. Jadi memang kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mohon maaf sholat jumlah rakaat sholat tarawihnya berbeda dengan kita. Seringkali yang dimunculkan hadis itu. Ya betul. Seringkali yang dimunculkan hadis itu, dan meskipun kita sudah perdengarkan hadis-hadis yang lain tentang jumlah rakaat sholat Nabi ketika bulan Ramadan, itu pun tetap mereka tidak mau berbalik. Masih saja itu. Masih saja yang dipegang adalah itu. Bahkan ketika kita mengatakan hadis Nabi ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, seperti kalian nyokot dengan geraham. Itu pun tetap tidak membuat mereka berkutik. Itu yang saya heran. Kenapa kira-kira? Ya, saya kira itu kembali kepada hidayah dan taufik ya. Cuma saya tidak apa-apa kalian mau sholat 4 salam, kemudian 3 enggak masalah. Memang kemampuannya kamu mungkin segitu. Yang jelaskan yang saya hanya menyampaikan tidak apa-apa mau sholat 11. Tapi ulama mengatakan kalau mau 11 ya 2, 1. Jangan 4, 3. Walaupun tadi Al-Qadhi Abu Thayyib dan Muzajjad memperbolehkan 4, 3. Ya, itu hanya sekedar solusi buat saudara-saudara. Ya, bahkan saya tidak ada sentimen, makanya saya kasih juga referensi buat jenengan semua. Kalau ingin yang mempraktikkan seperti itu. Artinya bahwa pemirsa sebagai kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan bahwa sholat rakaat dengan mode 4-4-3 ini dikatakan atau mendapatkan legitimasi dari Al-Imam Al-Muzajjad dengan Al-Qadhi Abi Thayyib. Meskipun ada mayoritas ulama yang tidak sependapat dengan itu, tetapi masih ada yang mau mempertanggungjawabkan. Sehingga monggo panjenengan melakukan sholat taraweh dengan mode 4-4-3
menurut Al-Qadhi Abu Thayyib dan Al-Imam Al-Muzajjad. Atau kalau yang ingin lebih baik lagi adalah melakukan sholat itu dengan jumlah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan yang terakhir adalah 1 rakaat. Ya, itu. Kalau yang jauh ingin lebih baik lagi 20 rakaat. Betul sekali Pak Kiai, itu Masya Allah keterangannya Kan Pak Kiai sudah. 20 rakaat turun 8 tapi 2 kalau mau turun lagi ikuti pendapatnya Imam Muzajjad dan Imam Qadhi Abu Thayyib seperti itu. Jangan kemudian kita melakukan sholat itu hanya taklid mentah kan kados niki. Laras. Ya. Karena zaman sekarang taklid mentah, taklid buta itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa sudah karena sudah banyak media. Sudah banyak media, kita mau mencari media yang manapun untuk kita nambah ilmu kan bisa. Termasuk channelnya beliau dan obrolan kita pada kesempatan kali ini. Seperti itu Kiai. Ya, jadi semuanya bagus ya. Yang nggak bagus itu ya mau 20 itu paling bagus. Mau 8, kalau bisa 2, kemudian 1 itu bagus. Kalau mau 4, 3 sebaiknya jangan, tetapi kalaupun mau seperti itu ya masih ada ulama yang bertanggung jawabkannya. Masih bagus ya, katakanlah orang sibuk. Yang nggak bagus itu nggak sholat sama sekali gitu ya. Jangan sampai yang sampai grade terakhir ya. Nah itu notok-notoknya Allah kayak kok bahas ngono terus mulai ket mbiyen. Wis lah, yang penting sholat seapi daripada sing ora sholat. Ya memang sepintas selalu omongan seperti itu bagus, tetapi perlu diperbaikilah omongan seperti itu nggih. Terima kasih Pak Kiai Muhammad Yahya sudah datang di Kedai Bincang, dan semoga pengalaman beliau mondok mulai dari pondok pertama di Pak Kiai Dainuri yang sekarang pondoknya namanya apa? Al-Anwar. Pondok Al-Anwar di belakang Pondok Pesantren Syafi'i Akrom. Di belakang Pondok Pesantren Syafi'i Akrom. Pertama beliau mondok di sana dulu, kemudian pindah ke Sarang dan kemudian melanglang buana di tanah Jawa, dan kemudian pindah ke Hadramaut di pondoknya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, dan kemudian beliau kembali ke kampung halaman tercinta untuk membangun peradaban di Kali Lembu, Karangdadap, Jawa Tengah, Indonesia. Kita doakan beliau, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya ini bisa diselamatkan oleh ilmu-ilmu yang anfa, sehingga besok kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, para ulama-ulama, para habaib, wabil khusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Kedai Bincang yang masih stay tune, istiqomah untuk nonton podcast kita yang bermanfaat. Kalaupun Anda keberatan dengan apa yang kita sampaikan, panjenengan nanti bisa menulis di kolom komentar. Tetapi sekali lagi kami hanya memberikan informasi saja tanpa menyudutkan salah satu pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.